Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat, berkah, hidayah, taufik, inayah dan segala yang telah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak lupa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita, membimbing kita dan telah menjadikan diri beliau sallallahu alaihi wasallam memegang sesuatu yang terberat, yaitu uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang paling baik. Jadi kalau kita mau hidup di dunia ini bahagia, maka kita lihat diri kita apakah mirip dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dalam hidup kita ini kita mengikuti jejak beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, atau kita tidak mau ikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah melalui Idul Adha. Situ ada namanya puasa Arafah, yang mana Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang puasa Arafah maka dia akan diampuni dosanya setahun lalu dan yang akan datang. Dan kita insyaAllah puasa dan kita mengharap oleh Allah mudah-mudahan kita ini diampunkan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian kita juga tahu di situ ada pengorbanan yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan juga para istri-istri beliau dan juga putra-putra beliau. Dan ada di situ juga yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca sejarah, maka apa yang mereka alami dengan yang kita alami tidak ada apa-apanya sama sekali, tidak ada artinya sama sekali. Jadi kita telah melalui namanya hari Idul Adha, yaitu kita korbankan harta kita, waktu kita, tenaga kita. Dan insya-Allah dengan Idul Adha tersebut semangat kita tetap membara untuk berjuang terus ikuti sunnah daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan daripada syarah Al-Ainiyah yang telah kita baca setiap malam Rabu. Coba kita minta berkah dari antum biar antum baca. وقصد التقرب إلى الله من الحسنات الساكلة اللزم، فإذا كانت هي الباعث الأقوى فالرجع في الله أن لا يضيع، فلا ينبغي ترك العمل عند خوف عدم الإخلاص، فإن ذلك مراد الشيطان. وترك العمل يأس وقنوط وهو جهل بالله وخسران. ومن ترك العمل فقد ترك الإخلاص مع العمل، وكل ما قطع عن العمل فليس بمحمود. وحسنة الأبرار سيئات المقربين. قال بعضهم في إخلاص ساعة نجاة العبد أبدي. ورضى عن الله الإخلاص سر من أسراري أستودعه قلب من أحببته من عبادي، فيلجأ العبد إلى ربه ليوفقه وأن يعبده مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص فلا رب سواه ولا معبود إلا إياه بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إياه نعبده وإياه نستعين ونتضرع إليه أن يهدينا الصراط المستقيم. فادعوا الله مخلصين له الدين والحمد لله رب العالمين. وقوله رضي الله عنه وتوبة الخلصاء أول خطوة لسالكين إلى الهماء الأمنعي
الحمي ما يحمى عنه الهما ما يحمى عنه الأغيار والأمنع الممنوع من غير أهله العزيز المنال والمراد بذلك القرب من الله القرب من الله والتوبة هي الرجوع من طريق البعد إلى طريق القرب وطريق البعد هي المعاصي والذنوب وغيرها مما لا يقرب إلى الله ولا يزلف لديه فمن رجع إلى الله وسلك طريق القرب منه مخلصا في رجوعه فهو التائب ولا تتصور التوبة إلى بعد علم وإيمان ويقين فإن الذنوب هي المبعدة عن الله الضارة في الدنيا والآخرة ثم الندم على ما مضى والتلافي له والترك لما هو ملابسه في الحال الراهنة والعزم على ترك الذنب في الحالة الآتية لإيجابها البعد عن الله والطرد عن بابه وهذا هو الحقيقة في التوبة. Baik, kita lanjutkan daripada wal qasdu tagarrub ilallahi minal hasanati sagilatul wazn, dan bertujuan untuk beliau menjelaskan masalah ikhlas yang kita belum selesaikan dari kemarin. Beliau mengatakan al-qasdu wal qasdu, tujuan at-tagarrub ilallahi minal hasanati sagilatul wazn, tujuan untuk mendekati kepada Allah, mendekatkan kepada Allah daripada kebaikan-kebaikan tersebut. Sagilatul wazn, timbangannya sangat berat. Fa idza kanat hiyal ba'its agwa farraja fillah an la yadhi, apabila pembangkit untuk berbuat kebaikannya itu kuat, maka kita mengharap bahwa tidak dihilangkan yang sedikit tersebut. Jadi kita sudah bahas minggu lalu, kalau 70% ikhlas, 30% tidak ikhlas, maka kita harapkan 30% itu sudah dianggap oleh Allah. Jadi kata beliau fala yanbaghi tarkul amal inda khauf adamil ikhlas. Jadi kita tidak boleh meninggalkan amal apabila kita takut tidak ikhlas. Oh, nanti saya kalau sedekah tidak ikhlas saya. Ya udah, saya tidak usah sedekah. Tidak usah, kata dia. Oh, nanti kalau saya contohnya lagi, kalau saya mau kurban nanti tidak ikhlas saya. Dibilang saya Dibilang saya riya, dibilang saya ini. Jadi saya tidak mau berkorban. Nanti sudah ramai nih sholat Jumat. Kalau saya sholat duha, nanti dianggap dianggap saya ini dan saya tidak ikhlas. Jadi saya tidak mau amal. Jadi meninggalkan amal itu karena takut takut tidak ikhlas. Maka itu tidak pantas kita meninggalkan amal karena takut tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu seharusnya latihan. Jadi satu orang, kenapa antum tidak nikah? Takut saya nikah itu tidak ikhlas. Tidak penting ya. Yang penting nikah, ikhlas tidak ikhlas urusan belakang. Jadi tidak boleh meninggalkan amal apabila kita takut tidak ikhlas. Fa inna dzalika muradu syaitan. Maka itu yang diinginkan oleh setan. Pura-pura kita dibisiki kamu tidak ikhlas. Jadi apa? Kita tidak beramal, ketawa setan, terjebak, aman. Jadi kita mau berbuat baik apa? Kita takut sama sesuatu yang sesuatu yang belum terjadi. Kita berbuat baik sudah atau belum? Belum. Ikhlas kelihatan apa belum? Nah, kenapa kita takut ikhlas? Maksudnya ditanya kenapa antum tidak usaha? Takut bangkrut. Jadi apa? Tidak usaha, akhirnya tidak kepeng kan? Maksudnya kenapa antum tidak nikah? Takut cerai. Akhirnya apa? Tidak nikah. Kenapa takut cerai? Nikah aja belum, gimana mau takut cerai? Jadi jelas maksudnya. Jadi tidak usah meninggalkan amal takut terhadap sesuatu yang belum pasti. Jadi pastikan dulu sesuatu tersebut baru kita takut. Apa maksudnya? Kenapa antum tidak berusaha bangun rumah? Sudah begitu, kenapa antum tidak berusaha untuk bikin rumah tangga? Percuma. Kenapa? Antum tidak ngaji kenapa? Tidak belajar di pondok pesantren? Percuma. Lemaruin kiamat nih. Jumat ni kiamat. Apa gunanya? Tidak usah pedulikan. Sehingga Rasulullah mengajarkan idza qamatis saah, kalau hari kiamat itu terjadi, fagrisil, maka tanamlah tanaman, kata Rasulullah.
Terserah, kiamat urusan lain, kita nanam juga urusan lain. Tidak usah putus asa umat Islam itu. Jadi beramal belum jelas, sudah gitu kita ditakutkan sesuatu yang belum jelas juga, belum pasti jadi itu yang dimau oleh setan. Jadi jangan pernah tinggalkan amal takut tidak ikhlas. Kalau kita tinggalkan amal karena takut tidak ikhlas, itu yang dia tuju oleh setan. Jadi kita tidak usah peduli mau ikhlas ke mau tidak ikhlas, yang penting kita sudah beramal. Ini sudah tidak beramal, tidak ikhlas lagi. Ini sudah tidak beramal, kenapa? Takut saya ini nanti tidak ikhlas. Seram-seram bahasa Habib ikhlas ni. Percuma nanti sembahyang 14 tahun terus tahu dia tidak ikhlas, percuma. Tidak usah pedulikan, yang penting kita beramal, kerjakan. Itu yang dimau oleh syaitan. Wa tarkul amal ya'sun wa qunut. Meninggalkan amal itu adalah bukti keputusasaan dan juga al-qunut, tidak merasa putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa jahlun billah wa khusranin. Itu adalah alamat orang yang bodoh dengan Allah dan juga khusran, kerugian. Jadi tanda orang yang rugi adalah mereka itu putus asa. Putus asa dari semuanya. Wa kullu ma qata'a 'anil amal falaysa bimahmud. Segala sesuatu yang memutuskan daripada amal kebaikan kita, maka itu bukan yang terpuji, sesuatu yang terpuji. Kenapa tidak hadir majelis taklim? Takut saya dibuli di majelis taklim. Jadi apa? Itu tidak terpuji. Kenapa takut tidak hadir majelis taklim? Tidak ada uang buat kasih sumbangan. Berarti itu apa? Itu tarkul amal, meninggalkan amal. Segala sesuatu yang memutuskan amal kita berarti itu adalah perbuatan tidak terpuji. Itu jebakan daripada iblis. Jebakan daripada iblis supaya kita tidak beramal. Wa hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang biasa adalah apa? Sesuatu yang jelek bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jelaskan daripada hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Seperti kita setiap hari khilaf, kita berbuat dosa, kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari bangun tidur kita bohong, satu dosa kita. Dua, kita apa lagi? Kita khilaf lagi, lihat perempuan dengan syahwat, dosa lagi. Sudah begitu kita bohong, kita gini terus sampai sore. Satu hari itu kalau di total dosa kita itu sudah berapa? Sudah ratusan. Tapi kalau kita tidak diazab, apa maksudnya? Kita taubat sedikit dihapuskan sama Allah. Tidak perlu kita disiksa sama Allah, tidak perlu dihukum. Tapi beda dengan yang namanya Nabi Adam. Nabi Adam satu dosanya dia makan buah khuldi langsung dihukum, dibuang dari surga. Kenapa? Karena dia Nabi Adam itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dekatnya dengan Allah jadi pantas untuk dia diberi hukuman. Kalau kita tidak, karena kita tidak dekat dengan Allah. Kita melalui transit orang tua. Nabi Adam tidak pakai transit orang tua, langsung ada, diciptakan sama Allah dengan kun. Jadi intinya kita itu tidak bisa seperti Nabi Adam lah, minimal Nabi Adam. Tidak usah kita bahas Rasulullah, tidak bisa seperti. Nah, kenapa? Karena itu namanya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi saya sudah biasa di sini. Tahu di sini kalau saya itu tidak minum susu, atau saya tahu saya di sini tidak bisa minuman yang aneh-aneh. Tiba-tiba disuguhkan minuman yang aneh-aneh. Saya sudah di sini sudah 10 tahun, 20 tahun. Sudah tahu saya paling tidak senang namanya apa? Namanya susu contohnya. Atau saya paling tidak senang namanya ikan laut. Atau saya paling tidak senang namanya sesuatu seperti udang, kepiting. Atau saya tidak senang telur. Setiap hari disuguhkan. Saya sudah 20 tahun di sini. Otomatis saya tidak bakal ke sini. Kenapa? Masalahnya dia tahu saya tidak suka dengan hal tersebut. Beda kalau saya kampung lain yang tidak pernah. Saya disuguhkan telur, otomatis saya santai. Kenapa? Maksudnya orang kampung ini tidak tahu. Tumben saya ke sini. Kenapa? Kalau di kampung sana sudah 20 tahun saya di sana, sudah kayak saudara. Jadi bermasalah karena hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang kampung sini, kejelekan bagi orang yang kampung sana yang dekat sama saya. Maksudnya. Jadi intinya tidak usah putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dhum, sebagian orang mengatakan fil ikhlas sa'ah najatul abad. Ikhlas yang sebentar itu, sedetik itu, sebentar itu menyelamatkan kita selama-lamanya. Ikhlas kita sebentar itu bisa menyelamatkan kita itu untuk selama-lamanya di dunia maupun di akhirat. Jadi apa? Tidak usah, intinya kesimpulannya tidak usah ribut dengan sesuatu yang tidak ikhlas apalagi bila kita beramal.
Wa warada anillah, diriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu adalah rahasia daripada rahasia-rahasiaku. Istaudahu astaudi'uhul ghalbu min man ahbabtuhu min ibadi. Saya simpan rahasiaku itu daripada hamba-hambaku yang aku cintai di seluruh hamba-hambaku. Jadi Allah akan simpan rahasia ikhlas tersebut daripada seluruh hamba-hamba tersebut. Fal yaljaul abad ila rabbih liyawafiqahu. Maka solusinya bagaimana? Hamba tersebut banyak-banyak memohon, meminta, berdoa kepada Allah supaya diberikan taufik. Wa ayya'budahu mukhlishan lahuddin, dan supaya bisa ibadah kepada Allah untuk sesuai dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Ala lillahi dinul khalis, sesungguhnya bagi Allah itu agama yang murni. Apa yang murni? Yang bersih. Apa yang bersih? Yang tanpa campur aduk sama sekali. Jadi kalau kita minum susu putih, susu ini, begitu ada noda titik satu aja jatuh, ada debu satu kelihatan. Kenapa? Wah, ini tidak asik. Kenapa? Dan noda sedikit. Dan Allah tidak terima seperti itu, sama seperti itu. Tidak terima noda tersebut. Fala rabbu siwahu wala ma'budu illa iyyahu. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah khawatir, kita ini menyembah hanya kepada Allah. Kita beribadah hanya untuk Allah. Mau banyak, mau ramai, mau sepi, mau ada urusan apapun, kita tujuannya ibadah karena Allah. Kenapa antum bikin majelis taklim? Ya, yang hadir, kenapa dah hadir fulan bin fulan? Oh, dia tidak mau hadir majelis taklim karena dia punya hutang sama saya. Kan dia punya hutang, dia tidak mau hadir majelis taklim. Kenapa? Malu, tidak ada urusan. Tujuan saya hadir majelis taklim itu karena Allah. Masalah hutang nanti dulu kita bahas. Oh, ini sudah nipu saya, yang dekat sama ustaz ini sudah nipu saya, jadi saya tidak mau hadir majelis taklim. Apa urusannya? Ini mau hadir majelis taklim karena orang tersebut atau karena Allah sih? Kalau karena Allah dia menipu segubuk, yang penting saya itu hadir karena Allah. Masalah kita ditipu satu gubuk ini nanti kita breakingan. Setelah selesai majelis taklim kita pulang, baru kita kelahi. Apa maksudnya? Masalahnya majelis taklim itu untuk siapa tujuan kita hadir? Apakah untuk Allah atau untuk yang lain? Jadi masalah malu, masalah tidak enak, masalah apa lagi? Masalah tidak punya apa-apa, itu urusan belakangan. Yang penting urusan kita adalah kita pengen dekat kepada Allah, pengen belajar masalah agama. Jangan sakut pautkan dengan urusan apapun. Karena yang diharapkan oleh Allah adalah agama yang murni. Tuhan yang kita sembah itu hanya Allah, bukan hawa nafsu kita, bukan pikiran kita, bukan malu kita, bukan takut kita. Tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Biyadihil khair, di tangannya Allah segala kebaikan, bukan di tangan kita, bukan di tangan orang, bukan di tangan siapa-siapa, tapi di tangan siapa? Di tangan Allah. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkehendak mampu terhadap segala sesuatu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Kepada Allah, hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita nasta'in, meminta tolong. Jadi kita menyembah hanya kepada Allah, kita meminta tolong hanya kepada siapa? Kepada Allah. Fatatadarra ilaihi an yahdiyana siratul mustaqim. Kita betul-betul memohon dengan sangat tadarru, betul-betul memohon dengan sangat kepada Allah supaya kita itu yahdiyana siratul mustaqim, diberikan petunjuk siratul mustaqim, jalan yang lurus. Fada'ullaha mukhlishin lahuddin, doalah kepada Allah dengan ikhlas. Walhamdulillahirabbil alamin, kepada Allah kita memuji. Kemudian beliau melanjut wa qalu radhiyallahu anhu wa taubatul khulasa awwalu khutwatin lisalikina ilal hima'il amna'i. Beliau menjelaskan kemudian masalah taubat. Jadi kita sudah dijelaskan oleh beliau masalah ikhlas, masalah sidik, masalah apa sebelumnya lagi? Masalah syukur, masalah apa lagi? Khauf, takut, roja. Apa lagi? Syukur, zuhud. Apa lagi sebelum zuhud? Sabar. Sudah selesai seharusnya. Kalau kita ngaji, kita amalkan, kita sudah jadi apa? Sudah jadi wali seharusnya. Cuma masalahnya seperti biasa, masuk di telinga kanan, keluar di telinga
kiri. Sekarang kita praktek, kita ajarkan masalah syukur, masalah apa lagi, masalah ikhlas. Oke lah kita ikhlas sekarang. Begitu ngaji ke depan kita lupa. Jadi kita ini sama seperti Indonesia, orang Indonesia. Belajar rajin di SD, begitu SMP lupa pelajaran SD, SMP masuk SMA lupa pelajaran SMP, begitu SMA masuk kuliah lupa pelajaran SMA, begitu selesai kuliah lupa semuanya. Kan begitu faktanya. Kita ditanya teori kimia bagaimana, SMP wah keberajah lah. Terus berhenti, nahi lupa, nah, selesai sudah. Ajarkan anaknya ini teorinya apa ini, sin cos, nah wah keberajah SMP. Terus berhenti di kesimpulan, dia tahu disuruh les kan. Kenapa? Lupa. Kenapa? Dulu. Jadi seperti biasa kita hidup ini seperti apa? Seperti begitu. Jadi kita ini intinya setahun itu kita melalui hidup apa? Seperti muter terus di tempat. Tidak pernah sesuatu melekat dalam hidup kita sama sekali. Jadi kita masuk pintu setahun, 2 tahun, muter di tempat, tahun depan sama seperti tahun lalu, tahun depannya lagi sama seperti tahun lalu. Hanya apa? 40 tahun juga sama seperti kita itu, cuma dapat ilmu setahun. Kenapa? Karena kita muter di tempat. Jadi usahakan kita itu setiap waktu itu walaupun satu dapat ilmu lebih bagus, tapi kita aplikasikan dalam hidup kita daripada ilmu kita banyak tapi tidak diaplikasikan. Lebih baik satu masalah syukur, oke, masalah ikhlas, oke, kita amalkan. Masalah ikut sunnah Rasulullah, oke, kita apa? Kita amalkan. Sekarang masalah apa lagi? Masalah ikhlas. Seumur hidup kita ingat namanya barang, namanya ikhlas. Kemarin kita sudah bahas masalah zuhud. Seumur hidup kita ingat namanya barang, namanya zuhud. Jadi apa? Jadi hidup kita itu setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu selalu bertambah menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan al-ilmu yuhtafu bil amali fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu selalu menyambung, bersambung dengan yang namanya amal. Kalau ilmu tidak diamalkan maka ilmu itu akan tidak ada gunanya. Jadi satu orang punya ilmu bisa karate, bisa tendang orang dari jauh, bisa dia itu bisa bikin pedang yang paling tajam. Begitu perang dia kabur, dia tidak mau perang. Kenapa? Saya takut darah, tidak mau perang saya. Apa guna ilmunya? Terus yang semuanya itu lebih baik dari dulu tidak pernah belajar apa-apa, lebih baik di rumah masak dia. Jadi yang jelas-jelas ilmu itu harus dengan amal. Sehingga ilmu itu tidak cukup dengan ucapan saja. Satu orang mengatakan kita harus ikut sunnahnya daripada sunnah Rasulullah SAW. Sudah begitu, antum sudah nikah belum ikut sunnah Rasulullah? Oh, belum. Bagaimana tuh ngomong sunnah? Jadi yang jelas-jelas. Jadi harus kita hidup ini dalam keadaan jelas hidup kita ini. Jangan berbeda ucapan kita dengan perbuatan kita. Jadi ikhlas ini adalah sesuatu yang sangat langka dan sangat sulit. Dan itu zaman dahulu sudah susah, apalagi sekarang. Apa yang ditanya sebelum kita lanjutkan masalah taubat? Ditanya apa? Masalah ikhlas. Apa yang ditanya? Muzar, apa ditanya? Ada yang tanya ikhlas. Pak Rudi, diwakilkan Pak Rudi. Pak Rudi tidak wakilkan oleh Muzar. Apa yang bertanya? Ada yang sudah paham semua? Sudah jelas semua ini? Alhamdulillah, sudah pintar semua. Jadi kita sudah keluar daripada ikhlas. Kita sudah pengajian ikhlas sudah kita selesaikan, tinggal kita praktekkan. Wa taubatul khulasa awwalu khutwatin lisalikina ila himal amna'i. Beliau melanjutkan daripada at-taubatul khulasa, taubat yang paling murni, yang paling asli taubat. Al-khisal awalu khutwatin, kita baru melangkah langkah pertama. Yang tadi itu mukadimahnya namanya ikhlas, itu penggerak. Zuhud itu apa? Penggerak khuf, takut sama Allah dan mengharap kepada Allah, itu cuma penggerak. Belum kita melangkah menuju Allah. Jadi komponen ini kayak tadi itu cuma idat supaya kita bisa jalan, komponen supaya kita bisa itu jalan. Sekarang kata beliau wa taubatu, dan lanjutannya adalah taubat.
al-khulasa, yang bersih, yang murni. Awalu khutwatin, ini adalah langkah pertama. Lisalikina, untuk berjalan. Ilal hima, kepada perlindungan, al-amna'i, yang paling kuat. Ilal hima'il amna'i, perlindungan yang kuat, benteng yang kokoh. Al-hima ma yuhmiha indal aghyar. Hima itu adalah apa? Ma yuhmiya inda anhu al-aghyar, yang melindungi dia daripada sesuatu yang lain. Itu namanya perlindungan. Jadi seperti benteng namanya al-hima, kekuasaan, perbatasan kekuasaan. Jadi kayak kita punya perbatasan namanya Indonesia, di samping itu Malaysia. Jadi ada benteng di situ namanya tentara. Berapa tentara Indonesia? 110 juta, 100 juta. Terus tentara ini punya apa? Punya persenjataan. Begitu orang Malaysia ini melangkah kepada perbatasan, otomatis dia akan berhadapan dengan 100.000 10 juta tentara yang dengan senjata. Kenapa? Sudah melalui sesuatu benteng yang paling kokoh. Maksudnya, yaitu namanya hima, segala sesuatu yang jadi perlindungan, menjadi barometer perlindungan. Anhul aghyar, sesuatu yang lain. Wal amna'u maksudnya apa? Amna' itu apa? Al mamnu' min ghairil ahli. Al amna' yang kokoh itu apa? Yang terhalang selain ahlinya. Apa maksudnya? Itu namanya al amna', mamnu', terlarang, min ghairi ahli, selain daripada ahlinya. Ahli masjid siapa? Setiap orang mukmin yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang kafir apa? Tidak boleh orang kafir belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh, ini kan masjid sama bangunannya beda. Ini masjid rumahnya Allah. Yang ke rumahnya Allah itu harus yang sudah dapat apa? Dapat tiketnya, yang boleh masuk. Apa tiketnya? Syahadat. Kalau mau ke masjid harus syahadat. Tidak boleh situ tidak syahadat, sudah gitu mau masuk ke masjid tidak boleh. Kenapa? Karena masjid ini sesuatu yang al-amna, yang sangat kokoh, yang dibangun, yang diperintahkan sama Allah. Al-mamnu min ghairi ahli, al-azizil manal, yang maha agung dan maha pemberi. Al-murad bidzalik al-qurbu min Allah. Al-himal amna'i maksudnya itu dekat kepada Allah. Al-qurbu min Allah, dekat kepada siapa? Dekat kepada Allah. Kenapa? Kalau kita dekat kepada Allah, otomatis urusan kita itu diatur oleh Allah. Saya punya teman di kampung sini. Begitu kenal, siapa di sini? Contohnya Pak Rudi ya. Pak Rudi kita kenal. Oh, sudah begitu baik Pak Rudi. Setelah baik Pak Rudi, ternyata nyalon gubernur. Sukses jadi gubernur. Oh, setelah sukses jadi gubernur, nyalon lagi jadi presiden RI Pak Rudi ya. Begitu Pak Rudi langsung lihat, nelpon dia, apa perlunya Bib? Dia bilang, saya di rumah saya mau perlu jalan ini, perlu aspal, jangankan aspal, keramik jalannya nanti ya, sampai depan rumah keramik, seluruhnya saya keramik ya. Kenapa? Karena teman kita presiden. Ada yang ganggu di sini Pak Rudi, siapa yang ganggu? Nyentuh sedikit habis. Nah, presiden. Nah, maksudnya ini baru apa? Baru kita dapat perlindungan manusia, dekat kepada manusia yang berkuasa. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala? Jadi dekat kepada Allah itu adalah perlindungan yang paling kokoh, yang paling kuat. Jadi wali-wali zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu dekat kepada Allah itu mereka tidak pernah takut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awliyaillahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Orang wali daripada walinya Allah, mereka tidak pernah takut dan mereka tidak pernah sedih. Kenapa? Karena yang backup mereka siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada wali mau dibunuh, tahu sakit mati orang yang bunuh. Kenapa? Ini urusannya sama Allah, bukan urusan manusia. Ada yang mau nyeher, tiba-tiba yang nyeher itu mati. Kenapa? Karena urusannya ini perlindungannya siapa? Allah langsung, yang punya langit dan bumi. Apa yang mau ditakutkan? Sehingga mereka itu apa? Intinya benteng yang paling kokoh itu adalah bukan bangunan, tapi bagaimana al-gurbu, dekat kepada Allah. Kalau sudah dekat kepada Allah, maka apapun tidak mungkin bisa menyusahkan kita di dunia dan akhirat. Kenapa kita susah? Karena kita dekat sama Allah. Orang-orang zaman dulu dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tinggal minta apapun gampang, mereka tinggal perintah apapun gampang.
Wa taubatu, taubah itu apa? Hiya ar-ruju' min tariqil bu'di ila tariqil qurbi. Sedangkan taubat yang asli itu adalah ar-ruju'. Apa ar-ruju'? Kembali dari jalan yang jauh kepada Allah menjadi jalan yang dekat kepada Allah. Jadi tidak terbatas. Kembali itu tidak terbatas. Saya taubat. Kenapa? Setiap azan saya tidak pernah ke masjid. Sekarang saya taubat. Apakah taubat? Taubat. Saya tobat apapun yang jauh daripada Allah menjadi apa? Menjadi harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tariqul bu'di hiya al-ma'asi. Jalan untuk jauh kepada Allah itu adalah maksiat. Apa maksiat tersebut? Durhaka kepada Allah, wa dzunub, dosa dan maksiat, wa ghairiha mimma la yugarrib ilallah. Dan selain maksiat daripada dosa, segala sesuatu yang tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya yang harus kita taubatkan. Wala yuzlaf ladih, dan tidak ada yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman raja ilallah wa salaka tariqal qurub minhum mukhlishan fi rujuihi fa huwa taib. Barang siapa yang kembali kepada Allah, wa taubatu faman raja ilallah wa salaka tariqal qurbi minhu, jalan untuk dekat sama Allah, mukhlishan fi rujuihi, betul-betul murni kembalinya, fa huwa taib, maka orang tersebut disebut orang yang taubat. Jadi ini kita bahas apa? Rujuk. Apa rujuk itu? Setelah kita kabur namanya rujuk. Rujuk itu namanya kembali. Kapan orang itu bisa merasakan taubat? Kapan orang itu bisa merasakan taubat? Begitu dia merasa tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang soleh tersebut, mereka zaman dahulu mereka baca la ilaha illallah, kita langsung nangis, kita langsung khusyuk. Dengarkan mereka ceramah sedikit saja kita langsung ingat sama Allah. Kenapa? Karena mereka itu selalu merasa mereka itu Sekarang kita tidak pernah merasa berdosa. Kita dalam zikir aja masih ketawa. Kita di depan kita jenazah loh, jenazah. Lagi tuan gurunya ceramah, tidak usah jamaahnya, tuan gurunya masih bahas masalah poligami. Tuan guru di pemakaman masih bahas politik. Ini orangnya mati depannya loh. Masa bisa tergambar? Apalagi di tempat lain, ini tempat pemakaman, pekuburan tempat orang mati. Dia masih bahas masalah poligami, masih bahas masalah apa lagi? Masalah lucu-lucu. Ini pekuburan, belum tempat luar kuburan loh. Sedangkan jamaah depannya itu mayat, depannya itu jenazah lagi dimasukkan. Berhenti cewek ini enggak pendik dia. Asik kan? Sudah begitu bahas cewek depan jenazah loh. Terus apa artinya jenazah yang dihadirinya? Jadi apa? Jadi orang seperti itu susah. Kenapa? Karena dia itu main-main dalam hidupnya. Hanya setelah itu dia tahu bahwa ternyata dia itu salah. Hanya apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah jenazah sini kau sudah takut. Langsung tobat, ya Allah saya ini tobat, saya mau kembali kepada Kau ya Allah. Kemarin tadi itu khilaf, saya tidak ambil ibrah. Bagaimana kalau saya mati besok? Wah serem. Jadi apa? Kembali kepada orang tersebut disebut taib. Apa taib? Orang yang taubat. Intinya setelah dia melakukan kesalahan namanya taubat. Kapan dia merasa bersalah, pasti dia akan kembali bertobat. Masalahnya kalau dia tidak pernah merasa bersalah, dia tidak akan apa? Tidak akan pernah kembali kepada Allah. Baru solat 2 rakaat selesai. Solat subuh 2 rakaat, Rasulullah bersabda khairum minad dunya wa ma fiha. Sedekah 100.000 haman, mati surga gampang. Dia dosa, terus apa dah dianggap? Masih sempat ketawa, lagi dosa sempat ketawa. Sudah begitu disuruh tobat, marahan dia. Siapa disuruh tobat? Karena dia tidak pernah merasa. Jadi sebenarnya masalah tobat itu dibanyakan masalah merasa bersalah tidak sama Allah. Begitu merasa bersalah, otomatis kita akan kembali tobat. Tapi kalau tidak pernah merasa bersalah, bagaimana kita mau tobat? Tidak mungkin tobat. Merasa aja tidak pernah kok. Situ ambil uang, dihipnotis sama orang, situ maling, masuk di kantong. Begitu apa? Begitu dipukul sama orang, situ marah juga. Kenapa? Karena tidak pernah merasa. Beda kalau seandainya kita itu apa? Ambil harta orang, kemudian kita masuk kantong, kita merasa. Otomatis ketemu sama orang kita kabur. Kenapa? Kita merasa ini jelas kita maling kok. Kenapa? Karena merasa. Akhirnya setelah merasa, kita kembalikanlah harta orang ini karena kita merasa bersalah.
Nah, yang jadi masalah kita dengan Allah ini, kita merasa apa tidak? Kalau kita merasa, otomatis insya Allah kita kembalinya itu gampang, dengarnya itu gampang, taatnya itu gampang, karena kita merasa bersalah, kita merasa jauh sama Allah, kita merasa tidak pernah hubungan kita itu kuat dengan Allah. Jadi karena kita merasa, kita kembali. Masalahnya kalau kita tidak merasa, maka kita tidak akan pernah kembali. Wala yatasawwar at-taubatu illa ba'da al-ilmun wa imanun wa yaqin. Tidak ada tergambar taubat itu kecuali setelah memiliki namanya ilmu, kemudian iman, kemudian yakin. Fa inna dzunuba hiya al-mub'idah anillah. Kenapa? Karena dosa itu yang menjauhkan kita, memblokir kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ad-darah fi dunya wal akhirah, berbahaya untuk kita di dunia dan akhirat. Summa nadam 'alal madhi wa talafi lahu wa tarku lima huwa mulabisu fi halir rahinah wal azmu 'ala tarki dhunub fil halatil atiyah li ijabiha al bu'du anillah wa tarat in an babih. Wa hadha huwa al haqiqati fi taubati wal haddu ad-dhabit laha. Jadi itu adalah barometer untuk taubat tersebut, ada 3, yaitu meninggalkan maksiat tersebut. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar dan juga Riyadhus Shalihin, taubat itu adalah wajib dalam setiap dosa. Apabila dosanya itu berhubungan dosanya itu kepada satu keadaan, maka wajib taubat daripada keadaan tersebut. Apabila dosa tersebut yang berhubungan dengan manusia, maka kita harus selesaikan urusan kita dengan manusia. Jadi bila kita urusan dosa kita dengan Allah, maka cara taubat itu ada 3. Pertama kali, iqla' anidzanbi, lepaskan dosa tersebut. Jangan kita taubat tapi masih melakukan dosa tersebut. Berarti apa? Kita tidak pantas mengatakan taubat. Saya taubat daripada riba. Sudah begitu, laku rekengan beli ini. Coba ampes dulu. Berarti bagaimana taubat? Saya taubat daripada minuman keras. Apa kata dia? Astagfirullah, taubat saya. Tapi di tangannya ada botol minuman keras. Dia ke masjid, di tangannya ada botol minuman keras, nangis, astagfirullah, saya taubat ya Allah. Di tangannya botol itu, bagaimana mau taubat? Kalau mau taubat, buang dulu botolnya. Maksudnya. Atau satu orang di pinggir pantai, lihat di TV ya, bawa tasbih, astagfirullah, la ilallah, ribut, tapi lihat perempuan telanjang, bagaimana? Caranya bagaimana? Tidak usah istighfar, tidak usah pegang tasbih, matikan TV, matikan alat-alatnya, baru kita bahas namanya istighfar. Kenapa? Syarat taubat itu al-ikhla' ani dzambi, melepas perbuatan dosa tersebut. Itu syarat taubat yang pertama. Itu nomor 1 aja belum lulus. Apa maksudnya? Jadi istighfar nomor 1 harus lepas dosa tersebut. Itu kata Imam Nawawi. Kedua apa? An-nadam, baru nyesal. Lepas dia belum, bagaimana menyesal? Kedua adalah menyesal atas dosa yang telah dikerjakan. Ketiga, baru apa? Baru keinginan kuat untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Itu 3 syarat taubat. Apabila dengan orang lain, maka kita kembalikan kezaliman orang tersebut. Itu had, batasan dhabit laha. Walihada wasafan nazim nafadha bihi bi al-khulasa fa'ala min al-khulus ani syawaib wal mukaddarat. Makanya beliau mengatakan khulasa. Apa khulasa itu? Yang murni, tanpa ada sesuatu yang keruh atau yang tidak jelas. Wa ma kullu taubatin khulasa wa annaha awalu khatwatin lisalikin tariqillah wa sabili ma'rifatih ta'ala fi dzatihi wa sifatihil ali wa asma'il husna wa na'utul uzma wa ilaihi asyara nazim al-himal amna'i. Wa annaha, dan sungguhnya taubat tersebut awalu khutwatin lisalikin, langkah pertama untuk orang yang mau berjalan tariqillah wasabili, jalan menuju jalannya Allah, dan juga jalannya itu ma'rifatihi, untuk mengenal Allah, fi dzatihi, dalam zatnya, sifatnya yang maha tinggi, wa asma'il husna, untuk mengetahui namanya yang mulia, yang agung, wa nu'util uzma, dan nu'uti, sifatnya yang paling besar, wa ilahil asyar nazim bi ihmal amna'i, perlindungan yang paling kuat. Fataubatu abul sebab mahabbatullah wa marifatul jamalihi wa alih. Insyaallah kita akan melanjutkan minggu depan masalah taubat adalah sebab-sebab untuk kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu
wa taala. Allahu alam bisawab. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dunia dan akhirat. Nanti kan